Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 25 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 135 dan ayat 136. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa qalu kunu hudan, dan mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi, au Nasara, atau jadilah kalian orang-orang Nasrani, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul, katakan, bal millata Ibrahim hanifa, akan tetapi millahnya Ibrahim yang lurus, itulah agama yang benar. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, aida'a kullun minal yahudi wan nasara al-muslimina ila dukhuli fi dinihim. Artinya, masing-masing dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani mengajak kaum muslimin supaya masuk ke dalam agama mereka, za'imina annahum humul muhtadun wa ghairuhum dhallun. Mereka mengaku bahwasannya hanya mereka saja yang mendapatkan petunjuk. Adapun selain orang-orang Yahudi ataupun selain orang-orang Nasrani, menurut mereka adalah orang yang tersesat. Qul, maka katakan, jawablah kepada mereka, qul lahu mujiban jawaban syafian, katakanlah kepada mereka sebagai bentuk jawaban yang jelas, yang gamblang, bal, akan tetapi, nattabi'u, kami mengikuti millata Ibrahim hanifa, kami mengikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang lurus. Ay muqbilan 'ala Allah mu'ridan amma siwahu, agama yang lurus yang menghadapkan ibadah hanya kepada Allah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Qa'iman bitauhid tarikan lisyirki wat tandid, tegak dengan mentauhidkan Allah serta meninggalkan kesyirikan, yaitu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha alladhi fi ittiba'ihil hidayah, agama ini, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, di dalam mengikutinya terdapat petunjuk. Wa fil i'radi an millatihi al-kufru wal ghawayah, dan berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekufuran dan kesesatan. Dari ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi anna ahlal batil
yad'una ila dhalalihim wa yahsabuna annahum muhtadun. Bahwasannya orang-orang batil mengajak kepada kesesatan dan mereka mengaku bahwasannya mereka mendapatkan petunjuk, bahwasannya ahlul batil, orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat mengajak kepada kesesatan dan mereka mengaku bahwasannya mereka mendapatkan petunjuk. Demikian semua aliran sesat, baik itu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap ajaran agama mereka adalah ajaran yang paling benar. Orang-orang Nasrani juga demikian. Kaum musyrikin juga demikian. Mereka menganggap ajaran mereka saja yang mendapatkan petunjuk. Demikian pula ahlul bid'ah wad dhalalah, kelompok Syiah Rafidah, mengajak manusia untuk menjadi Syiah Rafidah dengan mencela para sahabat dan yang lainnya, mengatakan Al-Quran ini hanya sepertiga saja, 2/3 ada di tangan mereka, Syiah Rafidah. Jadi mereka orang Syiah mengatakan Al-Quran ini kurang lengkap dan yang lainnya. Itu pun mereka menganggap ajaran Syiah adalah ajaran yang benar, selain Syiah adalah ajaran yang sesat. Dan semua kelompok Khawarij, mereka mengatakan bahwasannya ajaran mereka saja yang benar, selain ajaran mereka adalah ajaran yang tidak benar. Takut, penakut, tidak berani membela Islam. Di antara slogannya Khawarij adalah mereka berani menumpahkan darah, mengorbankan darah untuk membela Islam. Adapun selain kelompok mereka adalah penakut, tidak berani berjuang atau berkorban membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, maukah aku beritahu kepada kalian siapa orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Adalah orang yang amalnya sesat ketika di dunia. Sesat, mereka menyimpang dari jalan yang benar. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka meyakini mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innahum muttakhadus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menjadikan setan-setan penolong dari selain Allah. Mereka minta tolong kepada setan. Akan tapi mereka mengaku wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwasannya mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul bara'ah minasyirki wa ahli. Wajib berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul bal millata Ibrahim hanifa. Demikian kita diperintahkan berlepas diri
dari kesyirikan. Jadi kalau kita tahu ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan tersebut ada unsur kesyirikan, maka jangan ikut. Dan juga jangan diam, katakan saya tidak ikut, saya tidak mau ikut kegiatan semacam ini. Ini adalah kesyirikan. Contohnya adalah kegiatan Rebo Wekasan besok, ritual-ritual yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ini adalah ritual kesyirikan, dicampur aduk antara bacaan Al-Quran, sholawat, dan juga keyakinan-keyakinan jahiliyah. Wajib kita berlepas diri, tidak boleh ikut-ikutan, malah meramaikan perjualan di sana, ikut memeriahkan. Bukan demikian. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubut tasrih fil aqidah, wajib terus terang di dalam masalah akidah. Kita harus terus terang bahwasannya ajaran yang paling benar adalah agama Islam, yaitu Islam yang dasarnya adalah tauhid dan sunnah. Selain agama Islam adalah agama kufur. Selain agama Islam adalah agama syirik. Ini harus kita yakin. Ini harus kita pegang teguh. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam hal ini. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna syirka mumtani'un fi haqqil anbiya. Anna syirka mumtani'un fi haqqil anbiya, bahwasannya kesyirikan itu mustahil bagi para nabi dan para rasul. Bahwasannya kesyirikan itu mustahil bagi para nabi dan para rasul. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan para rasul, di antaranya mereka dijaga dari semenjak lahirnya, dari semenjak kecilnya tidak akan ikut kesyirikan, walaupun dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah makan saji-sajiannya kaum musyrikin. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul mustahil, mereka dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Tidak pernah Nabi Ibrahim menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan, bintang hada rabbi, bintang itu Tuhanku, bulan itu Tuhanku, apalagi matahari itu Tuhanku. Ini adalah maqamul munadharah. Nabi Ibrahim ketika itu sedang apa? Sedang mendebat, mengajak berpikir orang-orang yang menyembah bintang. Ini adalah maqamul munadharah, tempat ketika Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir. Kenapa mereka menyembah bintang? Bukan Nabi Ibrahim mencari apa? Mencari sesembahan, bukan seperti itu. Maka lihatlah apa tarjihnya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam hal ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang agung dan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini panjang lebar dengan pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah yang sangat penting di dalam ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi
wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, dan kepada yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dari keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan kami beriman dengan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa serta Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan kami beriman dengan semua kitab yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membedakan seorang pun dari para nabi dan para rasul. Wa nahnu lahu muslimun. Dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hadhil ayatul karimah qad ishtamalat ala jami'i ma yajibul imanu bih. Ayat yang mulia ini mencakup kandungan semua yang diperintahkan untuk beriman. Maka dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di terdapat pelajaran fihi wujubul iman bi jami'i ma umira bihi minal iman. Wajib beriman dengan semua yang diperintahkan untuk beriman. Baik itu beriman kepada Allah, beriman kepada apa? Selanjutnya para malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan apa? Rasul, beriman dengan hari akhir. Berikutnya beriman dengan apa? Takdir, qada dan qadar. Jadi ayat ini mencakup semua perintah. Jadi mencakup semua, mencakup beriman semua yang diperintahkan untuk beriman. Kemudian berikutnya Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa'lam annal iman alladhi huwa tasdiqul qalbi tam bihadihil usul wa iqraruhu al-mutadammin li a'malil qulubi wal jawarih. Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasanya iman mencakup 3 hal. Yang pertama apa? Keyakinan sempurna di dalam hati. Tasdiqut tam, yaitu keyakinan yang sempurna di dalam hati. Kemudian yang kedua, al-mutadammin wa iqraruhu. Yang kedua adalah al-iqrar, yaitu mengikrarkan dengan apa? Dengan lisan. Kemudian yang ketiga, al-mutadammin li a'malil qulubi wal jawarih. Yang ketiga, iman adalah diamalkan dengan hati dan juga dengan anggota badan. Jadi pelajaran yang kedua yang diambil dari ayat ini, dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah,
Al-iman adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman adalah meyakini dengan hati, kemudian diikrarkan dengan apa? Lisan. Bukan hanya diyakini saja. Kalau hanya sekedar keyakinan saja dikatakan iman, maka Abu Thalib dikatakan apa? Beriman. Abu Thalib yakin. Namun Abu Thalib tidak mau apa? Ikrar. Maka tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan. Kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan hati dan dengan anggota badan. Kemudian kita lanjutkan. Wa huwa bihadhil i'tibar yadkhulu fihi al-islam wa tadkhulu fihi al-a'malus shalihatu kulluha. Iman dengan perincian ini mencakup Islam dan mencakup amal soleh seluruhnya. Jadi iman bihadhil i'tibar, dengan keterangan ini, dengan definisi ini, termasuk Islam dan termasuk amal soleh seluruhnya. Apa maksudnya? Apa maksud dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah? Maksudnya adalah apabila disebutkan kalimat iman, jadi Allah Ta'ala berfirman qulu amanna, kami beriman. Apabila disebutkan kalimat iman, maka kalimat iman mencakup kalimat apa? Islam. Mencakup Islam dan juga mencakup apa? Amal soleh. Jelas ya? Apabila disebutkan amanna, kami beriman, berarti ini mencakup Islam, yaitu mencakup dia mengikrarkan Islam, dan mencakup amal soleh. Jadi apabila iman disebutkan sendiri, ini mencakup Islam dan mencakup apa? Amal soleh. Fahiya minal iman wa atharun min atharih, karena amal soleh termasuk iman, dan amal soleh adalah tanda dari tanda-tandanya iman. Jadi tanda iman yang membekas dilihat dari apa? Dari amal soleh. Fahaitsu utliqal iman dakhala fihi ma dzukira, wa kadzalikal Islam idza utliqa dakhala fihi al iman. Demikian pula kalimat Islam. Islam apabila disebutkan saja, Islam saja, seperti firman Allah, innad dina indallahi al-Islam. Islam disebutkan sendiri, ini mencakup iman dan mencakup apa? Amal soleh. Jadi sekali lagi, iman apabila disebutkan sendiri mutlak, tidak utliqah. Iman apabila disebutkan sendiri maka mencakup Islam dan juga mencakup amal soleh. Demikian pula Islam apabila disebutkan sendiri, Islam, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Waraditul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Islam apa? Islam yang mencakup amal soleh, Islam yang mencakup iman dan mencakup apa? Amal soleh. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, faida qurina bainahuma kanal imanu isman lima fil qalbi minal iqrari wat tasdiq, wal islamu isman lil a'malidh dhahirah. Namun apabila kalimat
iman dan Islam digabung. Disebutkan Islam dan disebutkan iman barengan. Maka iman bermakna amalan apa? Amalan batin, keyakinan. Iman adalah prinsip keyakinan. Sedangkan Islam adalah makna apa? Makna yang zahir, seperti salat dan yang lainnya. Jelas ya? Saya ulangi lagi. Apabila kalimat Islam dan kalimat iman digabung, maka Islam artinya apa? Amal apa? Amal zahir. Sedangkan iman artinya apa? Amalan yang batin. Wa kadzalika idza jumi'a bainal iman wal a'malis shalihah. Demikian pula apabila iman dan amal soleh dikumpulkan, disebutkan innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman adalah keyakinan batin dan amal soleh adalah amal yang zahir. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, faqauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qulu, katakan, ay bi alsinatikum muwati'atan 'alaiha qulubukum. Qulu, katakan, artinya katakan dengan lisan kalian yang dibenarkan hati kalian. Jadi kalimat qulu adalah ucapkan, qulu amanna, katakan kami beriman. Ini adalah perintah mengucapkan dengan lisan yang disertai dengan keyakinan apa? Keyakinan hati-hati kalian. Wa hadzal qawlu wa hadha huwal qawlu at-tam al-mutarattibu alaihi thawabu wal jaza. Dan inilah ucapan yang sempurna yang dengan ucapan tersebut ditentukan pahala dan balasan di negeri akhirat. Artinya qulu ucapan firman Allah, qulu, ucapkanlah. Artinya ucapkanlah dengan lisan yang disertai dengan apa? Keyakinan hati. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fakama annan nutqa bil lisan duna i'tiqadil qalbi nifaqun wa kufrun. Adapun ucapan lisan tanpa keyakinan hati, ini adalah kemunafikan dan kekufuran. Jadi apabila diperintahkan ucapkan, tapi ucapannya lisan saja, tidak disertai dengan keyakinan hati, maka ini adalah kemunafikan dan kekufuran. Fal qaulul khali minal amalil qalbi adimut ta'thir qalilul faidah. Ucapan yang kosong dari amal, ucapan yang kosong dari amal hati, dari hati. Jadi ucapan yang kosong. Jadi apabila orang beriman mengucapkan sesuatu tetapi hatinya tidak hadir, tidak disertai hadirnya hati, adimut ta'thir, maka pengaruhnya sedikit, qalilul faidah, dan faedahnya sangat sedikit. Wa in kanal abdu yu'jaru alaihi idza kana khairan wa ma'ahu aslul iman. Walaupun seorang hamba mendapatkan pahala dengan kebaikan yang dikerjakannya jika dia memiliki asalnya iman. Apa maksud dari ucapan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah? Jadi ketika orang itu sudah beriman, kemudian mengerjakan ibadah hanya sekedar lisannya saja, tidak disertai dengan hadirnya hati. Contohnya membaca Al-Quran,
atau menyampaikan ilmu. Ini adalah ibadah yang agung. Dari lisan saja tidak disertai hadirnya amalan hati. Ini adalah adimut ta'sir, pengaruhnya sangat sedikit. Qalilul faedah, faedahnya sangat sedikit, walaupun bisa jadi dia mendapatkan apa? Pahala. Lain halnya orang yang beribadah seperti sholat, hadir hati, hatinya hadir. Dia khusyuk di dalam sholatnya. Dia khusyuk ketika membaca Al-Quran, menghadirkan niat ketika menghadiri majelis ilmu, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika kita beramal, yaitu hadirkan hati kita. Hadirkan ihdharun niyah, hadirkan niat kita. Kenapa? Karena menghadirkan niat pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di yang diambil dari firman Allah, qulu, terdapat pelajaran ahammiyatu apa? Ihdharin niyah wal ihtisabi fil amal. Pentingnya menghadirkan niat dan pentingnya mengharap pahala di dalam beramal. Maka beliau berkata, lakin farqun bainal qaulil mujarrad wal muqtarin bihi amalul qalbi. Beda antara ucapan saja dan ucapan yang disertai dengan amalan hati. Jadi ucapan saja tidak disertai amalan hati atau kurang hadir niatnya, kurang niatnya, beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini para ulama salaf mengatakan niyatul mu'min a'dhamu min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih agung dari amalnya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa fi qawlihi qulu isyaratun ilal i'lani bil aqidah was sad'i biha wad da'wati laha id hiya aslud dini wa asasuhu. Allahu akbar. Fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Fadilatul Syekh mengambil faidah dari kalimat qulu, terdapat pelajaran al-i'lanu bil aqidah. Jadi yang pertama, dari kalimat qulu terdapat pelajaran al-i'lanu bil aqidah. Wajib mengumumkan akidah. Ini loh akidah saya, tauhid. Ini loh akidah saya, tidak mau kesyirikan. Ini loh akidah saya, tidak mau khurafat, tidak mau bid'ah, tidak mau amalan-amalan yang sesat. Dari kalimat diambil dari firman Allah, qulu. Kemudian berikutnya, was-sad'i biha. Apa yang dimaksud was-sad'i biha? Dari kalimat qulu juga terdapat pelajaran perintah untuk memecah barisan kaum musyrikin dengan tauhid. Soda, as-sodu artinya syakku sufufil musyrikin bitauhid. Jadi memang kita ini diperintahkan untuk memecah belah barisannya orang-orang jahiliyah supaya mereka kembali kepada tauhid. Kita diperintahkan untuk memecah belah barisannya orang maksiat, orang yang sesat, supaya kembali kepada ajaran yang benar. Demikian perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, fasda bima tu'mar. Fasda artinya pecahkan barisan mereka. Pecahkan persatuan mereka, yaitu kaum musyrikin yang persatuan mereka dasarnya syirik. Persatuan mereka dasarnya kesesatan. Persatuan mereka dasarnya hawa nafsu. Pecahkan barisan mereka. Dengan apa? Sampaikan Al-Quran, sampaikan tauhid. Maka dari kalimat Allah qulu terdapat pelajaran, yaitu al-amru bis-sad'i bil aqidah. Perintah memecah barisan
kaum musyrikin dengan akidah yang benar. Otomatis dengan lemah lembut, dengan hikmah dan apa? Mau'izatil hasanah. Kenapa? Karena umumnya orang yang membawa kebenaran dikatakan memecah belah. Ini benar, tidak salah. Tetapi yang dipecah belah apa? Memecah belah barisan apa? Kaum musyrikin. Bukan memecah belah silatul arham, tidak. Bukan memecah belah persahabatan, tidak. Tetapi yang dipecah, yang harus dibelah, yang harus dibubarkan adalah barisannya kaum musyrikin, supaya mereka faham ini adalah tauhid, supaya mereka faham ini adalah sunnah, supaya mereka faham ini Al-Quran. Maka inilah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian wadda'watilaha, dari kalimat qulu terdapat pelajaran perintah mengajak manusia kepada ajaran tauhid, kepada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, idhiya asluddin wa asasuhu, karena ini adalah pokoknya agama, dasarnya agama. Kemudian wa fi qawlihi amanna wa nahwuhu mimma fihi sudurul fi'li mansuban ila jami'il ummah isyaratun ila annahu yajibu 'alal ummati al-i'tisamu bihablillahi jami'a. Dari kalimat, jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala amanna, terdapat pelajaran yajibu 'alal ummah, wajib bagi umat Islam, al-i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Jadi amanah, kita beriman, kami beriman kepada Allah. Terdapat pelajaran isyaratun ila annahu yajibu 'alal ummah al-i'tisamu bihablillahi jami'a, wajib berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Bukan satu orang saja, tapi seluruhnya diwajibkan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wal hathu 'alal i'tilaf, dan dari kalimat amanna, kami beriman, kita beriman, terdapat pelajaran anjuran untuk bersatu, larangan untuk bercerai-berai, anjuran untuk bersatu. Hatta yakuna daihim wahida wa amaluhum wa muttahida, sehingga pendorong mereka di dalam beramal satu dan amal mereka yaitu muttahida, kompak. Wa fi dhimnihi an-nahi 'anil iftiraq. Maka di antara pelajaran dari kalimat amanna, kami beriman, terdapat pelajaran al-hathu 'alal i'tilaf, anjuran untuk bersatu. Bersatu di atas ajaran yang benar, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula fihi an-nahi 'anil iftiraq, larangan bercerai-berai, larangan berkelompok-kelompok, larangan fanatik dengan kelompoknya masing-masing. Nahi 'anil iftiraq, dilarang bercerai-berai. Ini seperti firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah
dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa fihi annal mu'minina kal jasadil wahid. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Diambil dari firman Allah, amanna kami. Dari kalimat kami berarti orang yang beriman itu seperti satu jasad. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-mu'minu lil mu'mini kal jasad. Orang yang beriman antara satu dan yang lain seperti satu tubuh. Idza sya'ara, bagaimana hadisnya? Idza ishtaka minhu udwun, jika ada satu anggota badan yang sakit. Kemudian apa lanjutannya? Sya'ara sairul jasadi sahara sairul jasadi bil humma, yaitu saat malam, yaitu anggota badan yang lain ikut merasakan demamnya. Intinya apa? Intinya al mu'min kal jasadil wahid. Orang yang beriman itu seperti satu jasad. Ini menunjukkan luasnya ilmu Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, imam besar kaum muslimin. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang sangat agung. Wa fi qaulihi qulu amanna billah ila akhirih. Dan dari firman Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, dalalatun ala jawazi idafatil insan ila nafsihil iman ala wajhit taqyid bal ala wujubi dhalik bi khilafi qawlihi ana mu'minun wa nahwuhu fa innahu la yuqalu illa maqrunan bil istithna bil masyiah lima fihi min tazkiyati nafs wasyahadati ala nafsihi bil iman. Maksudnya, jadi maksud dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, dari ayat ini diambil pelajaran jawazu idafatil insan ila nafsihi al-iman ala wajhi taqyid. Dibolehkan seseorang mengatakan dirinya beriman ala wajhi taqyid, ala wajhi taqyid, secara khusus jika ada maksudnya. Saya ulangi lagi, ala wajhi taqyid, dibolehkan seseorang mengatakan aku beriman. Imannya kepada apa? Ini yang dimaksud ala wajhi taqyid. Contohnya, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada para malaikat. Dikhususkan, ini tidak mengapa. Jelas ya? Saya ulangi lagi. Ini jangan-jangan nanti yang ngomong bingung, yang mendengarkan apa? Lebih bingung lagi. Dibolehkan seseorang mengatakan kami beriman dengan syarat ala wajhi taqyid wa takhsis, yaitu secara dikhususkan. Imannya kepada apa? Jadi kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Ini tidak mengapa, bahkan ini wajib. Akan tetapi apabila seseorang mengatakan kami beriman saja, nah, ini tidak boleh. Jelas ya? Ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengatakan kami beriman bisa jadi artinya kami ini beriman, iman kami sempurna. Maka ini yang difahami oleh para ulama salaf, al-mas'alah al-istithna'u bil iman fil iman. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila dikatakan
hal anta mu'min, hal anti mu'minah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bagaimana? Ana mu'minun insyaallah. Jadi kita tidak boleh mengatakan kami beriman saja. Kenapa? Karena dikhawatirkan mengatakan kami beriman, artinya kami ini beriman, iman kami bagus, iman kami sempurna. Ini tidak boleh. Maka Hasan Al-Basri ketika ditanya, apakah anda beriman? Hasan Al-Basri berkata, idza kana al-muradu qauluhu ta'ala, apabila yang dimaksud firman Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Amanna billahi, apa yang di dalam surat Al-Baqarah, amanna billahi, kami beriman, wa malaikatihi wa kutubuhi wa rusulihi. Apabila yang dimaksud kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada malaikat, kami beriman dengan kitab, kami beriman kepada Rasul, Hasan Al-Basri berkata, ana mukmin, aku beriman. Jika yang dimaksud iman kepada apa harus dijelaskan. Jelas ya? Kemudian Hasan Al-Basri berkata, wa amma idza kana al-muradu, adapun apabila yang dimaksud firman Allah, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Fa ana la adri hal ana mu'minun aw la. Ini ucapan Hasan Al-Basri. Apabila yang dimaksud orang yang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila mengingat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Hasan Al-Basri berkata, fala adri, aku tidak tahu aku ini termasuk beriman atau tidak. Jelas ya? Ini yang dimaksud oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di. Maka dengan demikian saya ulangi lagi, dibolehkan mengatakan kami beriman jika apa? Dinisbatkan imannya kepada siapa? Kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Ini tidak mengapa. Tetapi kita mengatakan kami beriman karena ada yang seperti itu. Bagaimana kabarnya? Ada yang ditanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya beriman. Saya sehat dan saya beriman. Ini tidak boleh. Jelas ya? Lain halnya kalau Muslim, tidak apa-apa. Saya Muslim. Maka Allah Ta'ala berfirman, faqulu syhadu bi annana muslimun. Fa in tawallu, jika mereka berpaling, faqulu syhadu, saksikanlah aku Muslim. Karena Muslim itu menunjukkan amal apa? Muslim itu amal zahir. Adapun iman itu amal apa? Amal batin. Maka Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui berkata apa? Kami beriman. Kullam tu'minu, katakan kamu belum beriman. Walakin qulu apa? Aslamna. Akan tapi katakan kami ini apa? Islam, Muslim. Karena Islam itu menunjukkan amalan apa? Amalan zahir. Jadi kalau dikatakan apakah anda beriman? Ini apa maksudnya? Jika yang dimaksud apakah anda beriman dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, kita mengatakan apa? Beriman atau tidak? Kami beriman. Karena ada ikatannya, ada yang kita imani. Apakah anda beriman dengan keluarnya Al-Imam Mahdi? Kita beriman. Apakah anda beriman dengan keluarnya Mahdi sekarang ini? Sudah beriman? Beriman atau tidak? Tidak. Tidak percaya kita. Seperti itu. Dan seterusnya. Artinya kita dibolehkan mengatakan iman jika ada ikatannya, jika ada yang dikhususkan keimanan tersebut. Beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir dan seterusnya. Namun jika diitlakkan saya beriman saja, apakah anda beriman? Maksudnya apa? Hal anta mu'minun. Hal anta mu'minun, apakah anda orang yang beriman? Maka apa jawabannya? Ana mu'minun
Insya Allah. Saya beriman, tapi harus ditambahkan apa? Insya Allah. Karena apa? Karena jawaban aku beriman ini menunjukkan amalan batin. Saya beriman mutlak saja. Ini dibenci oleh para salafus salih. Maka di sini Fadilatul Syekh berkata, bi khilafi qaulihi ana mu'min. Beda dengan ucapan saya beriman, tapi tidak disebutkan iman kepada apa? Fa innahu la yuqalu illa maqrunan bil istisna'i bil masyiah. Tidak boleh dikatakan kecuali jika dengan istisna, dengan pengecualian masyiatullah, yaitu ditambahi saya beriman apa? Insya Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana kabarnya Pak, jawabannya apa? Alhamdulillah, gitu saja. Alhamdulillah, sehat, iman, Islam, takwa, ihsan. Jawab semuanya. Ada yang seperti itu, tidak boleh nih. Lima fihi min tazkiyati nafs wasyahadati ala nafsihi bil iman. Karena ucapan kami beriman saja, tidak ada yang ditujukan, tidak ada ikatannya. Ini menunjukkan tazkiyatun nafs, menganggap diri sudah apa? Suci, dan sudah tahu kalau dia itu beriman, imannya bagus. Ini tidak dibenarkan. Kemudian satu lagi, faqauluhu amanna billah. Adapun firman Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, ai bi annahu wajibul wujud. Kita beriman bahwasannya Allah itu wajib adanya. Artinya apa? Artinya adanya Allah itu wajib, tidak ada tidak adanya, tidak ada kosongnya. Adapun adanya makhluk, apa adanya makhluk? Jawabannya apa? Hah? Gimana ya Syekh? Kalau adanya Allah adalah wajibul wujud, adanya Allah itu wajib. Kalau adanya makhluk apa? Gimana ya Syekh? Adanya makhluk, istilahnya para ulama apa? Jaizul wujud. Adanya makhluk adalah jaiz, boleh jika diadakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada kosongnya. Tidak pernah Allah itu tidak ada. Wajib harus ada karena Khalik. Maka Allah itu berfirman, huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang maha awal, tidak ada permulaannya. Dialah Allah yang maha akhir, tidak ada apa? Kesudahannya. Allah itu tidak dilahirkan. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula apa? Diperanakkan. Artinya Allah itu tidak dimunculkan, tidak dilahirkan. Adanya Allah itu wajibul wujud. Ini istilahnya para ulama. Jadi wajibul wujud harus ada, wajib, tidak ada kekosongan, yaitu dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan makhluk. Adanya makhluk diawali dengan apa? Dengan kekosongan. Makhluk itu sebelum ada tidak ada. Adapun adanya Allah tidak pernah ada kata tidak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Imran ibnu Husain dalam Sahih Bukhari, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Kanallah, dahulu Allah itu maha ada, tidak ada sesuatu pun ketika itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bi annahu wajibul wujud, yaitu adanya Allah itu wajib, tidak ada kekosongannya, tidak pernah tidak ada. Adapun adanya makhluk, semua makhluk sebelum ada mereka pernah tidak ada, baru ada ketika mereka diciptakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahidun ahad, Allah Maha Satu, Maha Esa di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Muttasifun bikulli sifati kamalin, Allah disifati dengan sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin wa aib, Allah disucikan dari sifat kurang dan dari sifat aib. Mustahiqun li ifradihi bil ibadati kulliha, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk diesakan di dalam ibadah seluruhnya. Wa adamil isyraqi bih fi syai'in minha bi wajhin minal wujuh, dan Allah tidak boleh dipersekutukan dengan apapun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Ini semuanya menunjukkan sebagaimana yang dijelaskan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan pada kita bahwasannya ilmu Fadilatul Syekh As-Sa'di terutama tentang masalah Al-Quran sangat luas sekali. Maka ketika beliau menafsirkan ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah, 50 faedah lebih dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Namun kadang-kadang beliau sampaikan secara singkat dan kadang-kadang ada ayat yang disampaikan secara terperinci seperti ayat yang mulia ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memuliakan Fadilatul Syekh As-Sa'di di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.